Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Leli, Guru BK SMA Negeri 7 Semarang. Apa kabar Seman Safe Generation? Oke, kali ini saya akan memberikan materi layanan dasar. Akan tapi sebelumnya, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Layanan yang akan saya berikan kali ini adalah layanan tentang informasi perguruan tinggi. Informasi perguruan tinggi merupakan layanan dasar bidang layanan bimbingan karir. Tujuan layanan, siswa dapat memahami tentang perguruan tinggi yang ada di Indonesia, siswa dapat memahami jalur masuk perguruan tinggi, kemudian siswa dapat merencanakan pilihan perguruan tinggi dan siswa dapat menentukan pilihan perguruan tinggi. Apa sih itu perguruan tinggi? Nah, kita akan pelajari, kita akan memahami bersama. Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis, profesional, yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Oke, untuk bentuk-bentuk perguruan tinggi di Indonesia ada 5. Yang pertama ada akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan universitas. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas satu persatu bentuk-bentuk dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Yang pertama, akademi. Apa sih itu akademi? Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu. Contohnya yang ada di Indonesia, yakni Akademi Meteorologi dan Geofisika. Ada lagi Akademi Kepolisian Republik Indonesia, ada juga Akademi Militer Republik Indonesia, Akademi Gizi Surabaya, Akademi Minyak dan Gas Bumi, ada Akademi Kimia Analis yang ada di Jawa Barat, dan Akademi Ilmu Pemasyarakatan yang ada di Jakarta, dan masih banyak lagi akademi-akademi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, nah ini institut. Institut merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Nah, ini yang biasanya ada di Institut Teknologi Bandung. Contoh ya, ini contoh yang pertama dari Institut Teknologi Bandung atau biasanya disebut dengan ITB, disingkat dengan ITB. Nah, hanya mengarah pada rumpun ilmu alam. Seperti ada Fakultas Ilmu Angkasa, Fakultas Ilmu Biologi, dan Fakultas Ilmu Kimia, Fakultas Ilmu Fisika, Fakultas Ilmu Kebumian, dan lain sebagainya. Nah, institut-institut yang ada di Indonesia, contohnya ada Institut Teknologi Bandung, ITB, yang tadi saya paparkan di depan. Kemudian ada IPB, Institut Pertanian Bogor, ada ITS, atau kepanjangan dari Institut Teknologi 10 November. Selain itu ada Institut Kesenian yang ada di Jakarta, Institut Kesenian yang ada di Surakarta, dan ada Institut Kesenian yang ada di Yogyakarta, dan masih ada institut yang lainnya. Oke, selanjutnya yakni Politeknik. Nah, Politeknik memiliki visi dan misinya sendiri, menyiapkan peserta didiknya menjadi lulusan dengan kemampuan profesional yang mampu menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi agar bisa bersaing dengan para lulusan perguruan tinggi di dunia pekerjaan. Nah, contoh yang banyak diminati dari alumni SMA Negeri 7 Semarang itu yang ada di Semarang seperti Politeknik Negeri Semarang. Nah, ini karena Polines terdekat dengan
SMA 7 Semarang, dan ada Politeknik Negeri Jakarta, ada Politeknik Negeri Bandung, ada Politeknik Negeri Media Kreatif atau Polmed, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dan masih banyak politeknik-politeknik negeri yang lain. Jadi nanti silahkan kalian dapat mencari informasi melalui jalur PMDK PN atau jalur UMPN, itu juga ada kalau politeknik. Jadi ada jalurnya tersendiri, nanti jalur PMDK PN atau jalur UMPN, dan masih ada jalur-jalur yang lain. Selanjutnya, bentuk perguruan tinggi yang ada di Indonesia yakni sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan baik akademik maupun vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi juga. Nah, contoh yang ada di Indonesia yakni Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan ada Sekolah Tinggi Transportasi Darat, dan masih banyak sekolah-sekolah tinggi yang lainnya yang ada di Indonesia. Oke, nah ini yang biasanya banyak diminati oleh anak-anak, siswa-siswa biasanya memilih ingin ke universitas. Apa sih universitas? Nah, kita akan bahas mengenai universitas. Universitas adalah sebuah perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan berbasis akademik dan vokasi. Universitas juga terdiri dari beberapa fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau pendidikan vokasi dengan sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Di universitas ada tingkatan seperti D3, ada S1 atau strata 1, ada S2, strata 2, ada S3. Nah, selanjutnya ini contoh-contoh dari universitas yang ada di Indonesia. Contohnya yang pertama ada Universitas Indonesia, nanti bisa melihat websitenya di www.ui.ac.id. Nah, selanjutnya ada Universitas Gadjah Mada, nanti bisa mencari di www.ugm.ac.id. Selanjutnya ada Undip, ada UNES, ada Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, dan silahkan jika kalian akan mencari informasi bisa mencari di website-website yang sudah tersedia. Nah, itu ada beberapa link yang bisa kalian akses nanti, atau bisa dilihat di laman www.ltmpt.ac.id. Nah, itu informasinya akan lebih lengkap ada di situ. Nah, selanjutnya ini karena banyak anak-anak yang minat pada jalur pada perguruan tinggi universitas. Nah, ini jalur masuk yang ada di universitas. Saya contohkan, yang pertama ada SNMPTN, ya. Yang kedua ada SBMPTN, dan ada seleksi atau ujian mandiri. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, SNMPTN, yakni Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, persyaratannya yang pertama, siswa SMA, MA, atau SMK kelas terakhir, dalam hal ini adalah kelas 12, yang memiliki prestasi unggul. Yang kedua, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, yang ketiga, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. NISN itu apa? Nomor induk siswa nasional. PDSS adalah pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, selanjutnya memiliki nilai raport dari semester 1 hingga semester 5 yang telah diisi di dalam PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa. Jadi nanti sekolah akan mengisikan nilai raport kalian dari semester 1 hingga semester 5 ke dalam pangkalan data sekolah dan siswa. Setelah itu, siswa akan diberikan kesempatan untuk melakukan verifikasi data, mencocokkan antara
nilai yang sudah dimasukkan ke dalam PDSS dengan rapot yang dimiliki oleh siswa. Oke, selanjutnya syarat yang kelima, yakni peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, bidang seni contohnya, siswa akan diberikan kesempatan untuk membuat atau menggambar gambar 3 dimensi. Nah, selanjutnya untuk yang olahraga diberikan kesempatan untuk melakukan praktek yang akan dinilai atau dilihat oleh guru olahraga. Kemudian kalian bisa mengunggah ke dalam website pendaftaran di SNMPTN. Selanjutnya, pilihan program studi yang pertama, setiap siswa diperbolehkan memilih hanya 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi kalian diberikan kesempatan untuk, contohnya seperti ini, ketika si Leli ingin mendaftar pada jurusan yang pertama itu atau pilihan program studi yang pertama itu BK, nah yang kedua geografi misalkan seperti itu, pada perguruan tinggi yang sama itu diperbolehkan. Nah, atau si Leli ingin mendaftar pada 1 PTN dengan 1 jurusan saja, itu juga diperkenankan. Atau si Leli ingin mendaftar dengan jurusan yang sama, tapi PTN-nya berbeda. Contohnya, jurusan yang sama, hanya BK saja, karena si Leli sangat senang dengan atau sangat minat dengan jurusan BK. Dia memilih perguruan tinggi A dengan perguruan tinggi B dengan jurusan BK. Atau si Leli ingin mendaftar pada 2 perguruan tinggi negeri ya dengan jurusan yang berbeda, itu juga bisa. Misalkan yang pertama di PTN A, Leli mendaftar pada jurusan BK. Di PTN yang kedua, yang B, nah dia ingin mendaftar jurusan geografi, itu juga bisa. Yang kedua, disarankan kalian tidak lintas minat. Contohnya seperti ini. Ketika di SMA, si Leli jurusannya IPS. Nah, ketika mendaftar SNMPTN, ya diharapkan tidak lintas minat pada Saintek. Jadi, disarankan Leli mendaftar di Soshum. Tapi itu tergantung dengan ketentuan dari perguruan tinggi negeri yang akan dituju. Nah, itu nanti bisa dilihat di website www.ltmpt.ac.id. Selanjutnya, yang kedua, SBMPTN. Apa itu SBMPTN? Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Persyaratannya apa? Yang pertama, siswa lulusan SMA, MA atau SMK sederajat dan memiliki ijazah. Jadi ini wajib memiliki ijazah. Yang kedua, memiliki nilai UTBK. Nanti kita akan bahas UTBK di slide berikutnya. Yang ketiga, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Biasanya ada beberapa jurusan atau pilihan program studi yang menentukan syarat-syarat. Jadi setiap jurusan akan berbeda syarat ya. Selanjutnya memiliki NISN. Yang kelima, peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Ini sama dengan ketika di SNMPTN. Nah, yang selanjutnya, biaya UTBK ditanggung oleh peserta dan ada subsidi dari pemerintah. Nah, ini bisa diakses di website www.ltmpt.ac.id. Oke, selanjutnya UTBK. Nah, ketika kalian nanti akan mendaftar jalur SBMPTN harus melalui ujian tulis berbasis komputer atau biasa disebut UTBK. Nah, ini merupakan tes masuk ke perguruan tinggi negeri khususnya yang dilaksanakan oleh LTMPT. LTMPT itu lembaga tes masuk perguruan tinggi yang menjadi satu-satunya lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia. Ini juga bersumber dari websitenya ltmpt.ac.id.
Nah, ini seleksi atau ujian mandiri. Ini jalur yang terakhir. Nah, ini biasanya akan ada seleksi dari perguruan tingginya masing-masing. Misalkan ada soal-soal pun yang akan menentukan oleh perguruan tinggi negeri masing-masing. Akan tapi pada tahun ini karena ada pandemi, jadi tidak ada beberapa perguruan tinggi ya lebih menggunakan nilai rapot. Makanya silakan kalian untuk mempersiapkan diri dari semester 1, semester 2, semester 3, dan semester 4 dan 5. Kalian harus benar-benar persiapkan dengan baik. Nah, ini contoh seleksi mandiri yang ada di beberapa perguruan tinggi ya, istilahnya memang berbeda. Ada yang namanya SIMA UI, itu ada di UI. Ada seleksi mandiri UNES yang ada di UNES, ada ujian mandiri di Undip, ada UTUL UGM atau ujian tulis, dan masih banyak nama-nama ujian seleksi yang ada di perguruan tinggi negeri. Oke, selanjutnya ini bagi siswa yang merasa ekonominya kurang mampu, jangan berkecil hati. Karena apa? Pemerintah telah memberikan fasilitas kepada anak-anak yang ekonominya kurang mampu dengan istilahnya kalau dulu itu bidik misi. Nah, untuk mulai tahun ini itu istilahnya adalah KIP kuliah. Nah, ini penerima KIP kuliah adalah siswa SMA, SMK atau MA sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi misalkan yang lulus tahun ini, nanti berarti yang tahun sebelumnya pun masih bisa ikut mendaftar ya melalui SBMPTN dengan KIP kuliah, misalkan seperti itu. Selanjutnya, yang bisa mendaftar KIP kuliah itu memiliki potensi akademik baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung dengan bukti dokumen yang sah. Nah, yang ketiga syaratnya, kalian harus lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dulu. Misalkan pada jalur SNMPTN atau jalur SBMPTN atau jalur ujian mandiri atau seleksi mandiri. Nah, kalau kalian sudah dinyatakan diterima, nanti PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B itu akan melakukan survei atau wawancara. Jadi nanti setelah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, itu belum tentu kalian bisa lolos KIP kuliahnya. Tapi perguruan tinggi tersebut akan melakukan seleksi dengan apa? Survei, wawancara. Nah, setelah itu baru ada pengumuman bahwa kamu dinyatakan diterima di perguruan tinggi A dengan KIP kuliah gitu. Oke. Nih persyaratannya penerima KIP kuliah ini adalah tadi sudah saya sebutkan di depan, keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan apa? Harus memiliki program bantuan seperti KIP, Kartu Indonesia Pintar, itu nanti akan disertakan dengan diupload. Kalau kalian berasal dari keluarga peserta penerima program PKH atau program Keluarga Harapan, keluarga pemegang kartu keluarga sejahtera atau KKS, serta mahasiswa dari panti asuhan atau panti sosial. Jika kalian memiliki beberapa kartu yang saya sebutkan tadi, kalian bisa menyertakan semuanya. Itu akan lebih baik. Karena nanti akan dibandingkan yang hanya memiliki KIP saja dengan yang memiliki beberapa kartu, itu akan lebih diprioritaskan. Tapi jangan berkecil hati. Jika ada atau dari kalian itu belum memiliki kartu yang saya sebutkan tadi, maka tetap bisa mendaftar asalkan memenuhi persyaratan. Tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya apa? Dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan antara orang tua atau wali, ayah dan ibu sebesar 4 juta. Jadi ayah dan ibu penghasilannya digabung 4 juta maksimal. Nah, misalkan gajinya lebih dari 4 juta, akan tetapi anaknya banyak. Nah, itu jika dibagi itu maksimal harus 750.000. Tapi kalau digabung masih lebih dari itu, ya kemungkinan tidak bisa gitu. Jadi sudah ada batasan mengenai penghasilan orang tua
gitu ya. Oke, selanjutnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat memilih pilihan program studi maupun pilihan perguruan tinggi. Pesan dari saya, setiap hidup adalah pilihan. Dan setiap pilihan yang kamu ambil, pasti ada resiko yang mengikutinya. Jangan takut dengan resiko yang akan kamu hadapi. Kamu tidak akan tahu jika kamu belum mencoba mengambil resiko tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.